Lalu bagaimana perkembangan terkini penanganan pasca banjir di Aceh khususnya di Biren? Sudah bergabung bersama kami Bapak Mukhlis Takabea, Bupati Biren melalui sambungan daring. Selamat siang Pak Bupati. Ya, Ya Pak Bupati, eh, sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan menangani bencana. Pak Bupati, yang ingin saya tanyakan, kemarin Menteri SDM berjanji akan memulihkan listrik per malam tadi dengan porsi sekitar 97% untuk wilayah Aceh. Bagaimana di Kabupaten Biren sendiri, Pak? Karena tim liputan kami di lapangan menemukan bahwa listrik di Aceh ini tadi malam masih belum pulih total. ya, makasih Bu. Ya untuk sementara ini kalau kita memang kemarin saya juga ikut di situ yang bahwa pernyataan dari Menteri SDM yang bahwa tadi malam sudah akan menyala. Mungkin kita tidak tahu di mana kenapa sampai hari ini belum normal, belum begitu normal. Ini mungkin ada karena yang kemarin kerusakan yang di Birun yang terjadi menyangkut dengan dengan listrik dan gardu-gardu utama itu banyak yang tumbang, apalagi di Birun ada tower 5 tower besar itu yang tumbang. Mungkin ada jalur-jalur lain juga yang tiang-tiang listrik yang di dalam itu belum bisa disempurnakan. Saya pikir itu salah satu yang kendala mungkin yang dikatakan oleh Pak Balil Menteri SDM tidak bisa menyala. Tapi beliau sudah berjanji dari kemarin tadi malam katanya sudah bisa menyala. Namun sampai hari ini masih belum sempurna. Begitu Ibu. Oke, Pak Bupati, kalau dengan genset kira-kira seperti apa pasokan BBM-nya untuk menjadi bahan bakar menyala genset ini? Iya, mengikut dengan BBM. Kita mulai berangsur-angsur normal. Walaupun masih ada terkendala, tetapi tidak seperti hari-hari waktu banjir pertama itu. Berarti memang sudah berangsur ada begitu ya Baik, pasokan BBM-nya, ya Pak kita Bupati? berangsur. Ya, Oke, Pak, mungkin sudah terdata tadi malam wilayah mana saja yang benar-benar masih gelap gulita, Pak. Belum ada listrik di beberapa wilayah sudah menyala, tapi belum sempurna begitu. Adakah wilayah yang masih belum benar-benar mendapatkan pasokan listrik? ya. Pasukan listrik memang masih banyak belum bisa berfungsi, yang terutama di daerah-daerah pedalaman, Ibu. Daerah-daerah pedalaman ini masih belum bisa berfungsi total. Mhm. Pak Bupati, semalam Presiden Prabowo mengadakan rapat terbatas dengan para kepala daerah. Apa arahannya, Pak? Apakah sudah cukup membantu untuk penanganan bencana hari ini? Ya, kemarin mungkin Presiden rapat di Banda Aceh, bukan kita di Biren ini, tapi mulai hari ini kita belum tahu apa hasilnya dan kemarin Pak Presiden juga ikut bersama saya di lapangan meninjau lokasi banjir dan juga di tempat titik-titik pengungsian. Beliau akan berjanji akan membantu segera mungkin untuk pemulihan pasca banjir di Kabupaten Biren. Untuk wilayah terisolasi bagaimana, Pak? Yang terisolasi alhamdulillah Bu, dari mulai sekarang ini sudah mulai normal walaupun tidak begitu 100%. Tapi menurut saya hampir 80% di kita ini sudah bisa dilalui walaupun untuk mengantar logistik walaupun memang agak-agak darurat tetapi sudah bisa sampai semua ke lokasi-lokasi titik-titik pengungsian dan ke pelosok masyarakat. Itu. Baik, berarti hampir 80% sudah terjangkau, terbuka aksesnya begitu, Pak Ya, Bupati? ya, walaupun memang yang kita laksanakan dengan sistem darurat, apa kita gotong dan lain-lain, pakai bot dan lain-lain, juga bantuan dari pemerintah pusat sangat luar biasa, ada Basarnas dan lain-lain. Ini mendukung penuh usaha-usaha kita sehingga seluruh logistik sudah mencapai ke titik-titik pengungsian, Bu. Mhm. Pak, bagaimana dengan akses dan jembatan, Pak? Kita ketahui beberapa rusak parah. Ini salah satu yang menjadi janji Presiden juga akan segera diperbaiki. Ya, Kondisinya saat ini seperti apa? coba diulang, ini jaringan kurang bagus, Ibu. Baik, Pak Bupati, kemarin Presiden juga berjanji terkait pembenahan jembatan dan akses sesegera mungkin. Di Kabupaten Biren sendiri kondisinya hari ini seperti apa? Ya, kita kebetulan di Biren ada 32 jembatan yang runtuh, Ibu. Ah, besar kecil. Dan yang menghubungkan di jalan nasional ada 2 titik.
mungkin ini lagi dipacu untuk jalan nasional, lagi dipacu, yaitu titik yang ada di menuju ke tengah, yaitu Birun Aceh Tengah, Buna Meriah dan Gaya Luas. Ini lagi kita pacu tol, mungkin dalam 4 hari ke depan ini sudah bisa dilalui insya Allah. Dan juga ke wilayah Sumatera Utara. Ini juga akan kita pacu, mungkin juga akan 5 hari ke depan ini sudah bisa difungsikan, Ibu. Begitu demikian. Untuk jembatan atau akses yang belum terbuka ini, apakah ini juga menjadi kendala utama sehingga pasokan makanan atau bantuan tidak masuk? Apa alternatifnya, Pak? Sambil menunggu Ya, perbaikan akses dan jembatan ini untuk menyalurkan bantuan, karena ini adalah prioritas begitu pasti untuk para korban bencana. betul, Bu. Kita ada 2 jembatan yang memang ini jembatan utama yang menghubungkan Medan dengan Aceh. Kita tahu bahwa hari ini kita sangat ketergantungan terhadap Provinsi Sumatera Utara. Jadi semua logistik itu, telur dan lain-lain, itu semua dari Medan yang dipasok untuk Aceh. Jadi ini masih terganggu, mudah-mudahan sepekan atau 5 hari ke depan ini bisa difungsikan. Dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dan antar kabupaten, kita terus pacu, Ibu, walaupun memang tidak bisa kita lalui secara maksimal, tetapi ini sudah bisa tembus ke pelosok, Ibu. Tidak ada terganggu menurut saya. Sehingga bantuan logistik bisa tembus melalui akses tersebut ya, Pak? Tidak ada. Kalau nggak tembus sudah lapar orang kita dan mungkin sudah meninggal itu. Tetapi Baik. kita dari sejak kita upayakan semaksimal mungkin sehingga semua logistik bisa kita pasokkan ke daerah-daerah terpencil dan titik-titik pengungsian di daerah terisolir, Ibu. Baik, Pak Bupati, berbicara mengenai korban meninggal, bagaimana proses evakuasinya? Kita ketahui masih banyak jenazah-jenazah yang tertimbun di dalam tumpukan lumpur begitu. Bagaimana proses evakuasinya, Pak, hingga saat ini? Ya, kalau di Kabupaten Birun sendiri, Ibu, kita ada mulai sampai hari ini yang meninggal dunia itu ada 26 orang dan ada 6 orang yang masih hilang, Ibu. Dan proses evakuasi terus kita lakukan, kita mencari titik-titik timunan yang siapa tahu ada jenazah di situ. Terus kita lakukan. Bagaimana proses evakuasinya, Pak? Apakah menggunakan alat apa namanya seadanya atau seperti apa proses? Karena kita Ya, ketahui di sana memang lumpur tinggi sekali, Pak. oke, kita memang hari ini sudah bisa kita gunakan alat berat, Ibu. Alat berat dan juga dengan manual. Pokoknya kita terus mengupayakan, Ibu. Mhm. Lantas terkait posko pengungsian, Pak, di beberapa wilayah di Aceh, katakan saja di kabupaten sebelah seperti Aceh Tamiang, ada posko-posko yang tidak terfokus pada titik yang dibutuhkan. Kalau di Kabupaten Biren sendiri seperti apa, Pak? Apakah titik-titik posko ini sudah terbangun di titik yang memang dibutuhkan dan bagaimana pasokan kebutuhannya di sana? Ya, kalau dari sejak kemarin banjir, posko-posko kita lebih ratusan posko titik pengungsian, Ibu ya. Mulai hari ini sudah mulai berangsur-angsur pulih sehingga masyarakat pada pulang ke rumah karena kita di sini bencana banjir kemarin imbasnya cukup besar, Ibu, sehingga banyak rumah masyarakat sampai hari ini masih tertimbun lumpur, Pak. Jadi masyarakat berusaha pulang ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumahnya sekalian menjaga rumahnya dari kemalingan dan lain-lain, Ibu. Oke, Pak Bupati, kita mengetahui kondisi lumpur ini tinggi, Pak. Dan saat ini situasi kalau dari laporan jurnalis Kompas TV di lapangan, Pak, cuaca cukup panas sehingga mengakibatkan lumpur ini mengering dan berubah menjadi debu. Apakah ini juga menjadi faktor penyebab masyarakat atau korban terdampak ini terkena sakit saluran pernafasan begitu, Pak? Karena menghirup dari abu-abu atau debu dari lumpur yang mengering ini. Ya, memang debu-debu yang dihasilkan oleh imbas banjir kemarin sangat banyak dan juga ini masyarakat kita di pengungsian juga banyak juga yang kena penyakit ISPA, batuk dan mencret karena airnya juga belum begitu normal. Tetapi ini sudah kita terus mengupayakan untuk mengatasi dan alhamdulillah sudah berangsur-angsur baik ini, Bu. Dan semua dokter-dokter kita di sini pihak kesehatan terus kita pacu untuk membantu masyarakat kita yang ada di pedalaman gitu, Ibu.
Baik, kita doakan bersama layanan kesehatan tetap optimal untuk membantu para korban bencana melewati hari-hari yang berat ini, dan tentu pasokan listrik kembali menyala total seluruhnya ya Pak, karena ini menjadi penting untuk masyarakat tidak gelap gulita lagi di tengah malam. Terima kasih Pak Bupati Biren, Pak Muhlis telah berbincang dengan kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu.